Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita menyingkap rahasia sejarah yang jarang terungkap dan menggali fakta-fakta mencengangkan dari dunia Islam. Hari ini, kita masih akan menelusuri sebuah kisah panjang dan menegangkan, sebuah pertarungan yang telah berlangsung sejak zaman para nabi hingga era modern ini. Pertarungan abadi antara nabi dan pendeta. Sebuah pertarungan yang tidak hanya menentukan siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan, tetapi juga siapa yang tersesat oleh tipu daya hawa nafsu dan ideologi manusia. Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar rahasia sejarah, menyibak fakta-fakta yang selama ini disembunyikan, dan menelusuri bagaimana wahyu Allah selalu menghadapi tantangan dari mereka yang mencoba menyelewengkannya. Dari zaman Musa, Isa hingga Nabi Muhammad, hingga era Imam Mahdi dan turunnya Isa Al-Masih di akhir zaman, pertarungan ini membentang melintasi sejarah manusia. Bersiaplah untuk menyaksikan sebuah perjalanan sejarah yang menggugah, penuh ketegangan, dan membuka mata kita tentang siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Suatu malam di padang pasir yang sunyi, lembar-lembar kuno terbuka di atas meja batu. Tinta telah memudar, namun jejak kalimat itu masih terbaca. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan. Kalimat itu berasal dari Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Sebuah ayat yang menjadi fondasi untuk memahami garis besar sejarah manusia, pertarungan panjang antara mereka yang membawa wahyu dan mereka yang memonopoli agama untuk kekuasaan. Inilah kisah tentang pertarungan abadi itu. Bukan perang senjata, tapi perang makna. Perang antara suara wahyu yang murni dengan tafsir manusia yang terdistorsi oleh kepentingan. Sejarahnya tidak hanya tertulis di kitab, tapi juga tersembunyi di dalam perubahan ajaran, dokumen, dan ritual yang melenceng jauh dari akar ilahi. Pertarungan ini dimulai sejak manusia pertama menerima wahyu. Adam mengajarkan sujud kepada satu Tuhan, tetapi keturunannya mulai mengangkat simbol-simbol, membangun patung sebagai perantara, hingga menyembah ciptaan sendiri. Maka Allah mengutus nabi-nabi silih berganti, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan akhirnya Muhammad. Masing-masing datang membawa pesan yang sama, tauhid, ketundukan total kepada Sang Pencipta tanpa perantara manusia. Namun setiap kali wahyu datang, selalu ada kelompok yang berusaha menguasainya, mengubahnya menjadi alat kekuasaan dan status sosial. Dalam sejarah Bani Israel, pertentangan ini terlihat jelas. Musa diutus membawa Taurat, hukum ilahi yang lurus. Tetapi setelah wafatnya, muncul golongan yang disebut ulama-ulama Bani Israel atau pendeta dan rahib yang menafsirkan hukum sesuai kepentingan mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 31 mencatat teguran keras Allah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat ini bukan hanya kritik terhadap penyembahan berhala, tapi terhadap pengkultusan manusia sebagai penguasa kebenaran. Para nabi datang untuk membebaskan manusia dari dominasi itu, tapi sejarah mencatat, banyak nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri karena kebenaran yang mereka bawa mengguncang struktur kekuasaan. Nabi Zakaria dan Yahya, menurut riwayat Syahih, dibunuh oleh kaum yang mengaku paling dekat dengan kitab suci. Mereka bukan dibunuh oleh orang kafir luar, tapi oleh para pendeta yang merasa kedudukan mereka terancam oleh wahyu baru yang murni. Lembaran sejarah berikutnya mengungkap pergulatan yang lebih rumit, masa Nabi Isa putra Maryam. Ia datang bukan membawa agama baru, tetapi menegakkan kembali hukum Musa yang telah diselewengkan. Dalam Injil asli yang diakui umat Islam, Isa menyeru dengan tegas, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Tetapi setelah ia diangkat ke langit, muncul sosok yang mengubah wajah agama itu selamanya. Saulus dari Tarsus, atau yang dikenal sebagai Paulus. Paulus tidak pernah menjadi murid langsung Nabi Isa. Ia bahkan sempat menjadi penganiaya para pengikut Isa. Namun setelah mengaku mendapat wahyu di jalan menuju Damaskus, ia mengklaim dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa. Disinilah titik awal pertarungan besar antara nabi dan pendeta, antara pewaris wahyu sejati dan pewaris kekuasaan agama. Dalam surat-suratnya yang kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Baru, Paulus mulai mengajarkan konsep yang tidak pernah diajarkan Isa. Ia menghapus kewajiban hukum Taurat
mengajarkan bahwa keselamatan datang bukan dari amal dan ketaatan, tetapi dari iman kepada penebusan dosa oleh Yesus. Konsep penebusan dosa ini adalah titik balik sejarah teologi dunia. Para pengikut asli Nabi Isa yang disebut Hawariyin menolak ajaran itu. Mereka tetap salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetap berpuasa, dan tetap menganggap Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Namun mereka kemudian dituduh sesat dan dihancurkan oleh gereja yang mengikuti Paulus. Al-Quran menyingkap tragedi ini dengan kalimat yang singkat tapi dalam. Dan di antara mereka ada yang mengikuti Isa dengan benar, dan Allah menolong mereka terhadap musuh-musuh mereka. Surat As-Saff ayat 14. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengikut Isa yang benar adalah mereka yang tetap berpegang pada tauhid, sedangkan kelompok yang menyimpang adalah mereka yang memuja Isa sebagai anak Tuhan. Namun sejarah resmi yang diwariskan gereja menutupi bab ini. Gereja Katolik yang berdiri pada abad keempat Masehi menjadikan ajaran Paulus sebagai pondasi, menyingkirkan Injil-Injil lain yang dianggap mengancam doktrin baru. Konsili Nicea di bawah Kaisar Konstantinus menetapkan bahwa Isa adalah Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Inilah titik di mana agama berubah menjadi lembaga kekuasaan, di mana pendeta menggantikan posisi nabi sebagai penjaga kebenaran. Pertarungan itu tidak berhenti di sana. Ketika zaman bergulir, datanglah masa gelap di Eropa, masa di mana gereja menjadi penguasa tunggal. Pendeta memutuskan siapa yang berdosa, siapa yang suci, siapa yang boleh membaca kitab, bahkan siapa yang boleh hidup. Mereka memperjualbelikan surat pengampunan dosa, memungut pajak dari setiap amal ibadah, dan menguasai takhta kerajaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79, Allah telah memperingatkan fenomena ini jauh sebelum terjadi. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan, ini dari Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ayat itu bukan hanya untuk umat terdahulu, ia adalah cermin bahwa setiap kali wahyu turun, selalu muncul manusia-manusia yang ingin menulis ulang perintah Tuhan demi kepentingan pribadi. Dan di titik itulah selalu muncul nabi baru untuk meluruskan jalan yang bengkok. Maka sejarah sampai kepada puncaknya, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, penutup para nabi. Misi yang ia bawa bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh umat manusia. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 1 menyebutnya sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Di tangan beliau, pertarungan antara nabi dan pendeta mencapai babak terakhir. Saat wahyu pertama turun di Gua Hira, dunia sudah lama tenggelam dalam kezaliman sistem agama yang korup. Yahudi terpecah menjadi sekte-sekte yang saling menuduh, Kristen dikuasai hierarki pendeta Romawi, dan kaum Arab tenggelam dalam penyembahan berhala. Namun ketika Al-Quran turun, semua sistem lama itu mulai runtuh, karena kitab ini tidak memberi ruang bagi perantara antara manusia dan Tuhan. Tidak ada pendeta, tidak ada rahib, tidak ada kasta rohani. Setiap manusia berdiri langsung di hadapan Allah dengan amal dan niatnya sendiri. Inilah yang membuat kaum pendeta dari berbagai agama menentang keras dakwah Nabi Muhammad. Mereka melihat dalam risalah Islam cermin yang memantulkan kebusukan sistem mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 disebutkan, orang-orang yang telah kami beri kitab, mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa para ahli kitab mengenali Nabi Muhammad sebagai nabi sejati karena ciri-cirinya sudah tertulis jelas dalam kitab mereka, tetapi sebagian besar menyembunyikan kebenaran itu demi mempertahankan kedudukan. Riwayat Syahih mencatat bahwa banyak pendeta dan rahib yang akhirnya beriman setelah meneliti Al-Quran dengan jujur. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi besar di Madinah, yang segera masuk Islam setelah melihat tanda-tanda kenabian yang disebut dalam Taurat. Namun sebagian lain memilih menolak, bahkan memerangi Nabi, karena tidak ingin kehilangan kendali atas umat. Pertarungan itu berubah menjadi perang terbuka di medan ideologi. Para pendeta Kristen Najran datang ke Madinah menantang debat teologis. Mereka bertanya tentang hakikat Isa. Maka turunlah wahyu dalam surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ayat itu mengguncang akar teologi mereka karena menutup logika ketuhanan Isa. Namun mereka menolak dan memilih bertahan dalam keyakinan yang diwariskan gereja. Pertarungan itu berlanjut dalam bentuk baru, bukan lagi antara nabi dan pendeta hidup, tapi antara ajaran wahyu dan sistem keagamaan buatan manusia. Islam berdiri di atas konsep tauhid yang mutlak,
sementara dunia terus berusaha memecahnya dengan tafsir-tafsir kompromistis. Namun Al-Quran tidak pernah memberi ruang bagi manusia untuk menjadi penguasa atas agama. Dalam surat Al-A'raf ayat 3, Allah berfirman, "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selainnya." Sampai hari ini, pertarungan abadi itu masih berlangsung. Hanya wujudnya yang berubah. Dulu, para pendeta menulis ulang kitab dengan pena emas di atas perkamen. Kini, manusia modern menulis ulang makna agama di layar kaca dan algoritma digital. Dulu mereka menjual pengampunan dosa, kini mereka menjual spiritualitas palsu dalam bentuk motivasi tanpa tauhid. Dulu mereka menentang wahyu dengan pedang, kini mereka menentangnya dengan narasi. Namun bagi mereka yang memahami sejarah wahyu, pola ini selalu sama. Setiap kali kebenaran turun, akan muncul pihak yang menolaknya karena kebenaran membongkar topeng. Dan setiap kali manusia berusaha menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, Tuhan mengirimkan peringatan agar mereka kembali pada esensi, penghambaan murni kepadanya. Al-Quran tidak mencatat sejarah untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Pertarungan antara nabi dan pendeta bukan hanya kisah masa lalu, melainkan cermin bagi setiap zaman. Di dalam diri setiap umat ada kecenderungan untuk mengikuti wahyu atau mengikuti manusia, dan disitulah Allah menguji siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan. Ketika umat Islam membaca kisah Musa melawan Fir'aun, Isa melawan pendeta, atau Muhammad melawan kaum Quraisy, seharusnya mereka melihat satu benang merah, bahwa kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah pengikut, tapi oleh kesetiaan kepada wahyu. Dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah mengingatkan, "Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Dalam dokumen-dokumen kuno yang ditemukan di Timur Tengah, beberapa peneliti Muslim mencatat kesamaan luar biasa antara ajaran monoteisme awal dengan risalah Islam. Tulisan-tulisan berbahasa Aram, Ibrani, dan Suryani kuno menunjukkan bahwa istilah Allah telah digunakan jauh sebelum Islam datang. Ini menunjukkan bahwa tauhid bukan konsep baru, melainkan warisan semua nabi. Hanya saja, setiap kali datang generasi baru pendeta, makna itu dikaburkan, diganti simbol, dan dijauhkan dari masyarakat. Kebenaran sejati tidak membutuhkan lembaga, hierarki, atau perantara. Ia cukup ditopang oleh ilmu, iman, dan kejujuran. Inilah yang diperjuangkan semua nabi, dan inilah yang selalu ditentang oleh para pendeta korup dari masa ke masa. Pertarungan abadi antara nabi dan pendeta bukan sekadar sejarah, tapi juga realitas batin manusia. Di satu sisi, ada suara wahyu yang memanggil kepada kebenaran mutlak. Di sisi lain, ada bisikan hawa nafsu dan ambisi manusia yang ingin mengatur agama. Sejarah membuktikan, mereka yang mengikuti nabi selalu minoritas, terasing, dan seringkali dibungkam. Tetapi kemenangan sejati tidak pernah diukur dari dunia. Ia ada di sisi Allah, sebagaimana janjinya dalam surat Asy-Syaff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Dan lembar-lembar sejarah itu kini terbuka lagi. Debu yang menutupi kisah para nabi tersapu oleh wahyu terakhir. Setiap ayat Al-Quran adalah potongan dari mozaik besar sejarah ilahi. Kisah manusia yang terus diuji. Apakah ia akan mengikuti nabi atau tunduk pada pendeta? Inilah pertarungan abadi itu. Pertarungan yang tidak selesai di masa lalu. Karena ia kini hidup di hati setiap manusia. Dan kelak, ketika dunia ini berakhir, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan? Ketika lembar berikutnya dibuka, ditemukan naskah yang lebih tua lagi, tulisan dengan aksara Ibrani kuno di atas kulit binatang. Di dalamnya tertulis ajaran yang mirip dengan prinsip-prinsip Islam. Penyucian diri, larangan menyembah makhluk, dan keharusan berdoa menghadap satu arah. Para ahli sejarah Muslim yang menelitinya, seperti Ibnu Hazm dan Al-Qurtubi, mencatat bahwa dokumen-dokumen itu menunjukkan bagaimana ajaran tauhid telah ada di tengah Bani Israel, jauh sebelum munculnya konsep Trinitas. Namun, naskah-naskah itu disembunyikan oleh otoritas keagamaan pada masa-masa awal gereja. Para rahib dan pendeta yang setia pada warisan asli Bani Israel menjadi buronan. Mereka dituduh sesat karena menolak ajaran baru Paulus dan para pengikutnya. Salah satu catatan dari tafsir Ibnu Katsir pada penjelasan surat Asy-Syaff ayat 14 mengisyaratkan bahwa sebagian kecil pengikut Isa yang berpegang pada tauhid melarikan diri ke timur, ke wilayah yang kelak menjadi tempat munculnya Islam. Mereka membawa potongan kitab dan doa-doa yang mirip dengan zikir dalam Islam.
Di antara mereka, ada komunitas kecil yang dikenal sebagai Ebionit atau miskin di hadapan Tuhan. Mereka tidak menganggap Isa sebagai Tuhan melainkan Nabi, dan mereka menolak tulisan Paulus. Namun sejarah resmi tidak mencatat nama-nama mereka. Seperti biasa, pemenanglah yang menulis sejarah, dan yang menang adalah gereja yang lahir dari tangan Kekaisaran Romawi. Ketika Kaisar Konstantinus menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, ia tidak memilih ajaran Isa yang sejati, melainkan ajaran Paulus yang lebih mudah diterima oleh budaya Romawi. Ajaran itu menghapus hukum Taurat, membolehkan makanan yang dulu diharamkan, dan yang paling penting, menjadikan Tuhan bisa membumi dalam wujud manusia. Dari sinilah agama berubah menjadi sistem politik. Pendeta tidak lagi sekadar pengajar kitab, tetapi menjadi pejabat kekaisaran. Mereka mengenakan jubah suci, tapi di baliknya tersimpan peta kekuasaan. Mereka menentukan siapa yang menjadi raja, siapa yang kafir, siapa yang boleh hidup, dan siapa yang harus mati. Gereja membakar buku-buku yang bertentangan, termasuk naskah-naskah Injil yang menolak Trinitas, namun api tidak bisa membakar kebenaran. Sebagian naskah itu tersembunyi di gua-gua Qumran dan di perpustakaan kecil kaum Essenes, sekelompok rahib yang hidup sederhana dan berpegang pada hukum Musa secara ketat. Mereka percaya akan datang seorang nabi terakhir dari timur, yang akan membawa cahaya yang sama seperti yang dibawa Musa dan Isa. Naskah-naskah itu baru ditemukan berabad-abad kemudian, dikenal sebagai Dead Sea Scrolls. Dan sebagian peneliti Muslim modern menemukan bahwa di dalamnya terdapat nubuat tentang datangnya seorang guru kebenaran yang akan membenarkan ajaran para nabi sebelumnya. Ketika cahaya Islam muncul di Jazirah Arab, nubuat itu menemukan jawabannya. Nabi Muhammad tidak datang membawa agama baru, tetapi mengembalikan semua ajaran yang telah diselewengkan. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 13 disebutkan, Dia telah mensyariatkan bagimu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Inilah bukti bahwa risalah para nabi adalah satu, dan musuhnya pun satu, manusia yang mengaku penjaga agama tapi menyelewengkannya untuk kuasa. Namun setelah wafatnya Rasulullah, pertarungan itu belum berakhir. Sejarah Islam mencatat bagaimana sebagian orang mulai menafsirkan agama sesuai hawa nafsu politik. Muncullah kelompok yang menjadikan agama sebagai kendaraan kekuasaan, sebagaimana pendeta-pendeta terdahulu. Ulama-ulama aswaja seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah memperingatkan bahwa setiap kali manusia menjadikan agamanya alat dunia, disitulah awal keruntuhan. Satu riwayat yang syahih dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan, "Yang aku khawatirkan atas umat ini bukanlah kesyirikan yang besar, tapi ulama yang menyesatkan." Riwayat ini menjadi penanda bahwa penyakit lama yang menimpa umat-umat terdahulu akan kembali. Pendeta-pendeta baru muncul bukan dengan jubah, tetapi dengan gelar dan status sosial. Mereka tidak lagi menulis ulang kitab suci dengan pena, melainkan menafsirkan wahyu dengan motif pribadi. Ketika kekhalifahan melemah, muncul pula gerakan-gerakan yang berusaha menggantikan otoritas wahyu dengan otoritas rasional murni. Filsafat Yunani yang dulu menjadi dasar teologi gereja kini masuk ke dunia Islam melalui pintu kaum yang mengagungkan akal di atas wahyu. Imam Al-Ghazali menyebut mereka sebagai orang-orang yang hampir menukar cahaya wahyu dengan pelita redup logika. Pertarungan antara nabi dan pendeta bergeser bentuk, dari perang kitab menjadi perang ide. Namun dalam setiap zaman selalu ada penjaga kebenaran. Ulama aswaja, dari generasi ke generasi, berusaha menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal, antara agama dan kehidupan. Mereka bukan pendeta yang mengaku mewakili Tuhan, tetapi pewaris ilmu para nabi. Dalam hadis syahih disebutkan, ulama adalah pewaris para nabi. Bedanya, pewaris sejati tidak mengubah risalah. Mereka menjaga, bukan memperjualbelikan. Kebenaran dalam Islam tidak pernah dikurung oleh lembaga. Ia hidup di hati orang yang berilmu dan jujur. Al-Quran Surat Al-Fathir ayat 28 menyebut, "Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama." Kata ulama di sini bukan gelar, melainkan sifat, mereka yang memahami hakikat ilmu dan tunduk kepada wahyu. Sejarah membuktikan, setiap kali muncul penguasa yang ingin menjadikan agama alat politik, Allah menumbuhkan ulama yang menentang mereka dengan ilmu. Imam Ahmad menolak tunduk pada Khalifah Al-Ma'mun dalam fitnah penciptaan Al-Quran. Imam Malik menolak menandatangani baiat politik yang bertentangan dengan syariat. Mereka tidak mencari kekuasaan, tapi melindungi kemurnian wahyu dari tangan pendeta zaman baru.
Namun di balik perjuangan itu ada rahasia besar yang jarang dibuka. Sebagian naskah tafsir kuno yang disusun oleh para ulama Aswaja menunjukkan kesamaan mengejutkan antara penyimpangan agama terdahulu dan fenomena modern. Dalam salah satu penjelasan Al-Qurtubi terhadap surat Al-Baqarah ayat 79, ia menulis bahwa setiap umat memiliki kelompok yang menulis tafsir dengan hawa nafsunya, lalu menisbahkannya kepada Tuhan. Ia menegaskan, perbuatan itu tidak hanya dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, tetapi akan muncul pula di kalangan umat Muhammad. Tanda-tanda itu kini terlihat jelas. Banyak manusia mengaku mengikuti wahyu, tetapi menolak kandungannya ketika bertentangan dengan kepentingan duniawi. Mereka memelihara simbol-simbol agama tapi meninggalkan ruhnya, persis seperti para pendeta di masa lalu. Namun Allah tidak akan membiarkan kebenaran padam. Dalam setiap masa, akan ada kelompok kecil yang tetap menjaga risalah murni. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis syahih riwayat Muslim, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang sampai datang ketetapan Allah. Kelompok inilah penerus para nabi. Mereka bukan nabi, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang menolak tunduk pada kekuasaan dunia. Dalam sejarah Islam, mereka tampil dalam berbagai bentuk. Para ulama yang berani melawan tirani, para penulis yang menyingkap penyelewengan sejarah, dan para pendakwah yang mengembalikan manusia pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam arsip sejarah Andalusia, ditemukan catatan tentang ulama yang menulis risalah berjudul Nur al-Anbiya wa Zulmat al-Ahbar, cahaya para nabi dan kegelapan pendeta. Risalah itu menggambarkan siklus yang selalu berulang. Wahyu turun, manusia beriman, lalu datang generasi yang memperdagangkan agama. Setelah itu Allah menurunkan pembaru yang mengembalikan kebenaran, dan siklus itu terus berputar sampai akhir zaman. Kini, lembar terakhir dari dokumen sejarah itu hampir terbuka sepenuhnya. Tinta terakhir menuliskan kalimat yang mengguncang hati. Setiap zaman memiliki pendetanya sendiri. Ia tidak selalu bersorban, tidak selalu bersalib, tapi selalu ingin menjadi penguasa atas hati manusia. Dan setiap zaman pula memiliki nabinya, bukan dalam bentuk manusia baru, tetapi dalam bentuk ajaran yang terus hidup. Kalimat itu mengingatkan bahwa pertarungan abadi antara nabi dan pendeta bukan peristiwa masa lalu, melainkan medan ujian yang selalu hidup. Ia berlangsung di pikiran, di meja tafsir, di layar digital, dan di dalam hati manusia yang harus memilih antara kebenaran atau kenyamanan. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 23 telah meramalkan pola ini. Dan demikianlah, kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan pun kepada suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mengikuti jejak mereka. Ayat ini adalah penjelasan paling jujur tentang mengapa wahyu selalu ditentang, karena ia mengguncang tatanan yang sudah mapan. Dan kini, setelah semua sejarah diungkap, satu pertanyaan kembali menggema di hati manusia. Siapakah yang benar-benar mengikuti Tuhan? Apakah mereka yang menjaga simbol-simbol agama, tapi menolak kebenarannya? Atau mereka yang dengan rendah hati tunduk pada wahyu meski dunia menolak? Pertarungan abadi itu masih berlangsung. Ia menunggu siapa di antara manusia yang akan berdiri di pihak para nabi, bukan di pihak para pendeta. Dan dalam keheningan malam, ketika semua suara dunia berhenti, suara wahyu masih berbisik di hati orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan Tuhanmu, dan janganlah mengikuti selainnya. Lembar sejarah berikutnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Tulisan-tulisannya kabur, namun di bagian tepinya masih bisa terbaca nama-nama kuno yang dikenal oleh para sejarawan Islam, Barnabas, Syam'un, dan Yohanna. Nama-nama yang sering disebut dalam riwayat syahih tentang para Hawariyin, murid-murid sejati Nabi Isa yang setia pada Tauhid. Di antara catatan yang paling menggemparkan adalah Injil Barnabas, yang menyebutkan secara eksplisit nubuat tentang datangnya Ahmad. Dalam versi kuno yang ditemukan di Turki pada awal abad modern, naskah itu menyebut, dan ketika Nabi Isa melihat orang-orang kafir menolak kebenaran, ia berkata, nama Al-Masih akan dihapus dari kitab mereka, dan akan datang sesudahku seorang utusan bernama Ahmad. Kabar ini menimbulkan keguncangan besar di kalangan peneliti Eropa, namun naskah itu segera disembunyikan dan tidak lagi diterbitkan secara resmi. Sebagian pihak menyebutnya palsu, padahal gaya bahasanya dan konsistensi teologinya jauh lebih dekat dengan ajaran Tauhid yang dikenal dalam Al-Quran. Bagi para ulama Aswaja, hal ini bukan kebetulan.
Mereka menilai sejak dulu sejarah keagamaan selalu dipelintir oleh pihak yang takut kehilangan kekuasaan spiritual. Nabi Muhammad datang bukan untuk menghapus Isa, melainkan untuk meluruskan sejarahnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah menegaskan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayat ini bukan hanya bantahan teologis, melainkan pembongkaran terhadap sistem gereja yang menjadikan Isa alat kekuasaan. Dan disinilah misteri besar terungkap. Ketika wahyu terakhir turun di Jazirah Arab, para pendeta di Syam dan Persia sebenarnya sudah mengetahui tanda-tandanya. Dalam riwayat Syahih disebutkan bahwa Rahib Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang menguasai Injil dalam bahasa asli, menyatakan kepada Nabi Muhammad, engkau adalah nabi yang telah disebut dalam kitab sebelumnya. Tapi sebagian besar pendeta memilih menolak karena tahu bahwa risalah Islam akan meruntuhkan otoritas mereka. Sementara itu, di belahan lain dunia, catatan sejarah menunjukkan bahwa konsep ketuhanan tunggal yang diajarkan Islam sudah lama dikenal oleh para filsuf Timur Tengah kuno yang mempelajari ajaran Nabi Ibrahim. Tradisi Sabi'in, misalnya, mengajarkan sholat 5 waktu dan penyucian dengan air. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bahwa ajaran ini berasal dari peninggalan nabi-nabi sebelum Musa, yang kemudian dicemari oleh campuran filsafat Yunani. Ini membuktikan bahwa tauhid selalu hadir di setiap masa, hanya saja sering tertutup oleh tangan pendeta yang mengubahnya menjadi sistem ritual tanpa makna. Lembaran lain dari catatan sejarah Islam menunjukkan bagaimana pertarungan antara wahyu dan tafsir manusia berlanjut dalam peradaban Islam sendiri. Ketika Islam meluas ke Persia dan Romawi, masuk pula berbagai filsafat asing yang mencoba menjelaskan agama dengan logika manusia. Sebagian cendekia mencoba menafsirkan wahyu dengan teori-teori filsafat yang diwarisi dari Plato dan Aristoteles. Aliran ini menyebut diri mereka sebagai ahli kalam, dan meskipun sebagian niatnya baik, namun dalam perkembangannya banyak yang terjebak pada pola yang sama seperti pendeta Romawi, menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa ketika akal manusia menempatkan dirinya di atas wahyu, maka agama akan berubah menjadi sistem argumentasi kosong. Ia memperingatkan, sebagian ulama telah menjadi seperti rahib Bani Israel. Mereka mencintai dunia dan takut kehilangan pengaruhnya, sehingga lidah mereka berbicara atas nama agama, namun hati mereka berpaling dari Allah. Inilah bentuk baru dari pertarungan antara nabi dan pendeta. Tidak lagi antara agama berbeda, tetapi di dalam tubuh umat sendiri. Sebagian ulama sejati berjuang menjaga kemurnian tauhid, sementara sebagian lain menjual fatwa demi kepentingan penguasa. Pertarungan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi spiritual. Sebab ketika agama dijadikan alat dunia, ruh wahyu padam dan hanya tinggal bentuknya. Sejarah mencatat bahwa setelah runtuhnya khilafah besar Islam, muncul kelompok-kelompok yang mengaku pembaharu, tetapi sebenarnya menghidupkan kembali semangat lama para pendeta, menafsirkan wahyu sesuai ideologi mereka. Ada yang membawa bendera rasionalisme ekstrim, ada pula yang mengangkat simbol agama tetapi menolak substansi ibadah. Dalam kitab Al-Itisham, Imam Asy-Syatibi menulis, bid'ah paling berbahaya adalah yang dibungkus dengan kebaikan. Inilah wajah modern dari pendeta masa kini, bukan mereka yang mengenakan jubah di gereja, tetapi yang berbicara atas nama agama sambil menyelewengkan isinya. Sementara itu, dalam perjalanan sejarah modern, muncul penemuan-penemuan arkeologis yang memperkuat pesan Al-Quran tentang kesinambungan risalah para nabi. Di sekitar wilayah Laut Mati, ditemukan naskah-naskah yang memuat doa dengan kalimat mirip Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Para peneliti Muslim yang menelitinya menemukan bahwa istilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah dikenal dalam bahasa Aram kuno sebagai sebutan untuk Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Fakta ini menegaskan bahwa nama-nama Allah bukan konsep baru dalam Islam, melainkan lanjutan dari wahyu yang sama sejak Adam hingga Muhammad. Tetapi seperti biasa, kebenaran ini tidak diterima begitu saja. Banyak pihak yang berusaha menafsirkan ulang temuan tersebut untuk menegaskan bahwa semua agama setara tanpa perlu wahyu terakhir. Pandangan semacam ini kembali menghidupkan pola pikir lama para pendeta yang menolak kenabian Muhammad dengan alasan semua jalan menuju Tuhan sama. Padahal, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85 telah menegaskan, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Ulama Aswaja menafsirkan ayat ini bukan sebagai bentuk intoleransi, melainkan kejelasan prinsip. Karena wahyu yang benar hanyalah yang datang dari Allah, bukan hasil kompromi manusia. Dan disinilah letak perbedaan antara nabi dan pendeta. Nabi menyampaikan kebenaran apa adanya, meski harus berhadapan dengan seluruh dunia. Pendeta sebaliknya, berusaha menyesuaikan kebenaran dengan selera manusia agar diterima. Dalam salah satu tafsir Al-Tabari terhadap surat Al-Baqarah ayat 79, disebutkan, orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri adalah simbol bagi siapa saja yang mengubah hukum Allah, lalu mengatakan bahwa itulah agama. Tafsir ini berlaku lintas zaman. Siapapun yang mengubah hukum Allah, meski mengaku ulama, telah mengambil peran pendeta yang menyesatkan. Pertarungan ini semakin nyata di zaman modern. Agama kini tidak lagi diselewengkan melalui kitab suci, tapi melalui narasi global yang menggiring umat agar malu dengan identitasnya. Wahyu dianggap kuno, dan spiritualitas tanpa syariat dianggap lebih modern. Dalam konteks ini, sebagian ulama Aswaja memandang bahwa fenomena ini adalah bab baru dari perang lama, perang antara mereka yang ingin menyingkirkan wahyu dan mereka yang ingin menegakkannya. Namun sejarah membuktikan, meski manusia mencoba menutupi cahaya wahyu, ia selalu muncul kembali. Ketika ajaran Nabi Musa dikaburkan, datang Isa. Ketika ajaran Isa dipelintir, datang Muhammad. Dan ketika ajaran Muhammad disalahpahami, akan selalu ada orang-orang yang menghidupkannya kembali. Mereka bukan nabi, tapi hati mereka dipenuhi cahaya yang sama. Dalam naskah kuno Andalusia, disebutkan kisah seorang ulama yang bermimpi melihat barisan para nabi berdiri di padang luas. Mereka membawa cahaya di tangan kanan, sementara di sisi lain berdiri manusia dengan jubah besar dan kitab di tangan kiri, para pendeta. Di antara mereka, terjadi percakapan yang sunyi namun tajam. Seorang nabi berkata, "Kalian menulis atas nama kami, padahal kami tidak pernah memerintahkannya." Para pendeta menjawab, "Kami takut kehilangan kekuasaan." Maka suara dari langit berkata, "Kekuasaan yang kalian pertahankan telah menjadi hijab antara kalian dan Tuhan kalian." Kisah itu menjadi refleksi tentang bagaimana penyelewengan agama selalu bermula dari ketakutan kehilangan kekuasaan. Sejarah manusia adalah sejarah pertarungan antara cinta kepada Tuhan dan cinta kepada dunia. Dan setiap nabi datang untuk mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan tangga menuju tahta. Kini, manusia modern mungkin tidak lagi membunuh nabi atau membakar kitab, tapi mereka membunuh makna wahyu secara perlahan, dengan menjadikannya sekadar simbol budaya, bukan panduan hidup. Dan di saat itulah, pertarungan antara nabi dan pendeta mencapai bentuk paling halusnya. Pendeta tidak lagi berwujud tokoh agama, tetapi sistem yang memisahkan spiritualitas dari hukum Allah. Al-Quran telah menubuatkan kondisi ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Inilah wajah pendeta masa kini, manusia yang mengubah hawa nafsu menjadi agama dan menafsirkan kebenaran sesuai kehendaknya. Namun di balik semua itu, selalu ada yang menjaga cahaya. Mereka yang membaca wahyu dengan hati, bukan hanya dengan mata. Mereka yang mengikuti jalan para nabi meski harus menentang arus dunia. Dalam setiap zaman mereka ada, meski jumlahnya sedikit. Dan mereka inilah yang akan terus membawa pesan bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan perantara untuk dikenal, cukup dengan hati yang tunduk dan akal yang jujur. Pertarungan abadi itu belum berakhir, bahkan kini semakin nyata. Di dunia yang penuh informasi, kebohongan disebar lebih cepat daripada kebenaran. Namun bagi yang memahami sejarah wahyu, semuanya hanya pengulangan. Setiap zaman punya pendetanya, dan setiap zaman pula punya pembawa risalah yang menghidupkan kembali pesan para nabi. Lembar berikutnya membawa kita ke era di mana kekuasaan rohani dan politik mulai bersatu dalam bentuk yang paling berbahaya. Gereja Kekaisaran. Disinilah, menurut banyak sejarawan Muslim klasik, akar penyimpangan ajaran para nabi mencapai puncaknya. Apa yang dulu menjadi pesan suci berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Setelah pengikut Nabi Isa tersebar, muncul kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda tentang siapa sebenarnya Isa. Ada yang menyebutnya nabi, ada yang menyebutnya anak Tuhan, bahkan ada yang menuhankannya sepenuhnya. Perdebatan itu membara selama berabad-abad, sampai Kaisar Romawi Konstantinus melihat peluang politik besar di baliknya. Dalam tahun 325 Masehi, ia mengadakan Konsili Nicea, sebuah pertemuan besar antara ratusan uskup dan pendeta.
Disinilah ajaran asli tentang tauhid yang dibawa oleh Isa perlahan digeser. Emerald memutuskan bahwa Isa bukan sekadar nabi, melainkan Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Siapapun yang menolak keputusan itu dinyatakan sesat, diburu, dan dibakar bersama kitabnya. Padahal, menurut catatan sejarah Islam, ajaran Isa sejati jauh dari itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Nabi Isa datang bukan untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk menegakkan kembali ajaran Musa yang telah diselewengkan. Ia menyeru kepada Bani Israel agar menyembah Allah semata, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Ayat ini menjadi saksi abadi bahwa misi Isa dan Muhammad adalah satu garis yang lurus, garis kenabian, bukan agama baru. Tapi setelah Konsili Nicea, jalan itu dibelokkan. Dan sejak saat itu, para pendeta bukan lagi penjaga wahyu, melainkan penjaga sistem. Mereka menjadi pengatur doktrin, menulis ulang kitab sesuai keputusan politik kekaisaran. Sebuah fakta mencengangkan muncul dari penelitian manuskrip kuno yang ditemukan di Mesir dan Laut Mati pada abad ke-20. Naskah-naskah itu, yang kini dikenal sebagai Dead Sea Scrolls, menunjukkan ajaran-ajaran yang lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan kekristenan modern. Di dalamnya, konsep tauhid dan penolakan terhadap anak Tuhan sangat kuat. Namun, seperti biasa, narasi ini segera dibungkam oleh otoritas akademik yang tunduk pada tradisi gereja. Para ulama Aswaja menilai hal ini sebagai bagian dari sunnatullah, bahwa setiap kali wahyu datang, pasti ada pihak yang berusaha menutupinya dengan kebohongan. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Baghdadi, disebutkan bahwa fitnah terbesar dalam sejarah adalah fitnah ulama dan pendeta yang menukar kebenaran dengan emas dunia. Kalimat itu menjadi gambaran, tepat untuk apa yang terjadi di era gereja Romawi. Namun, kebenaran tak bisa dibungkam selamanya. Dalam lintasan waktu, muncul sosok-sosok rahib yang menolak keputusan Nicea. Mereka disebut kaum Ebionit, pengikut Isa yang tetap memegang ajaran tauhid. Mereka percaya Isa hanyalah hamba dan nabi Allah. Catatan sejarah menyebut, kelompok ini diburu dan kitab-kitab mereka dibakar, tetapi sebagian dari mereka lari ke timur, ke tanah Arab. Dari sinilah muncul kisah menarik tentang para rahib yang menanti nabi terakhir. Salah satu di antaranya adalah Rahib Bahira, yang dikenali dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad. Ketika beliau masih kecil dan ikut berdagang ke Syam bersama pamannya, Abu Talib, Rahib Bahira melihat tanda kenabian di antara dua bahunya dan berkata, "Dia adalah nabi yang telah disebut dalam kitab kami." Kisah ini bukan dongeng, melainkan penegasan bahwa sebagian kecil pengikut Isa sejati menyadari datangnya penutup para nabi. Dan dari rahib seperti inilah, pengetahuan tentang risalah lama mengalir ke generasi awal umat Islam. Ketika Islam lahir, wahyu Al-Quran datang seperti cermin yang memantulkan kembali kebenaran sejati yang telah ditutupi debu sejarah. Firman-firman Allah mengoreksi langsung kesalahan besar umat sebelumnya, tanpa menyebut nama, tetapi menyinggung dengan tegas sikap para pendeta yang mengubah kitab. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, "Ini dari Allah," untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan itu. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 79. Ayat ini seakan menjadi sidang langit terhadap Konsili Nicea. Ia bukan sekadar peringatan bagi pendeta Romawi, tetapi bagi siapapun yang menukar kebenaran dengan kekuasaan. Berabad-abad kemudian, kebenaran itu perlahan muncul kembali dari celah-celah arkeologi, dari naskah yang selamat di gua, dari prasasti kuno yang tak sempat disunting. Di setiap penemuan itu pola yang sama muncul. Ajaran tauhid telah ada sejak awal. Hanya saja ia dibungkus, ditutup, dan dijual dalam bentuk baru agar sesuai dengan kepentingan manusia. Dan pola itu, kata para ulama Aswaja, terus berulang dalam tubuh umat Islam sendiri. Setelah Rasulullah wafat, muncul golongan yang berusaha mengganti ajaran beliau dengan sistem yang sesuai dengan kehendaknya. Sebagian memakai nama filsafat, sebagian lagi mengatasnamakan ijtihad, tetapi ruhnya sama, mengganti wahyu dengan tafsir yang tunduk pada kepentingan dunia. Imam Malik pernah berkata tegas, "Tidak akan baik keadaan umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik."
generasi pertama mereka. Kalimat ini adalah tamparan keras bagi siapapun yang mencoba menulis kitab baru dalam bentuk modern, baik berupa ideologi, teori sosial, atau tafsir yang menjauh dari sanad. Pertarungan antara nabi dan pendeta kini tidak lagi terlihat dalam bentuk perang agama, tetapi perang makna. Di universitas, di media, bahkan di mimbar, pendeta tidak lagi memakai jubah panjang dan salib di dada, tetapi jas modern dengan gelar akademik. Mereka berbicara tentang toleransi, namun maksudnya adalah agar wahyu tunduk pada akal. Mereka mengutip ayat, tapi memelintir maknanya agar sesuai dengan selera zaman. Dan di sisi lain, masih ada para pewaris nabi, ulama sejati yang berjuang menjaga kemurnian ilmu. Mereka mungkin tidak populer, tidak memiliki panggung besar, tetapi ucapan mereka menenangkan hati. Mereka mengajarkan bahwa agama bukan untuk dimodifikasi, melainkan untuk diikuti. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, terdapat kalimat yang sangat dalam. Janganlah engkau menuntut agar Allah menampakkan kebenaran sesuai kehendakmu, tetapi mintalah agar kehendakmu tunduk kepada kebenaran. Inilah bedanya jalan Nabi dan jalan pendeta. Nabi tunduk pada kebenaran, pendeta menundukkan kebenaran pada dirinya. Dan ketika manusia modern berusaha menghapus batas itu, antara wahyu dan hawa nafsu, sebenarnya mereka sedang menghidupkan kembali semangat lama gereja, menukar wahyu dengan wibawa. Namun sejarah tidak diam. Allah selalu mengutus para penjaga agama ini. Mereka bukan nabi, tapi cahaya mereka berasal dari sumber yang sama. Dalam setiap masa, akan ada ulama yang menghidupkan sunnah ketika manusia melupakannya. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang menegakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka, hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Merekalah para penerus perjuangan para nabi di tengah gelapnya dunia modern. Mereka mungkin difitnah, diasingkan, bahkan diserang oleh sesama umatnya sendiri. Tapi cahaya kebenaran yang mereka bawa tak bisa padam, karena kebenaran bukan tentang jumlah, melainkan keteguhan pada wahyu. Dan kini, dunia berada di ambang bab baru dari pertarungan abadi itu. Bukan lagi antara nabi dan pendeta di masa lalu, tetapi antara mereka yang menegakkan kalimat Allah dengan mereka yang ingin menghapus batas antara kebenaran dan kebohongan. Namun sejarah telah mengajarkan, setiap kali wahyu disembunyikan, Allah menumbuhkan satu hati yang akan menyingkapnya kembali. Seperti api kecil di kegelapan, ia mungkin tampak lemah, tapi cukup untuk menyalakan dunia. Setelah masa para rasul berlalu, dan wahyu terakhir turun kepada Nabi Muhammad, dunia belum benar-benar selesai dengan pertarungan lama itu. Sebab di balik penerimaan Islam sebagai agama yang final, tersimpan kembali benih-benih lama, upaya menundukkan wahyu di bawah tafsir manusia. Di masa awal kekhalifahan, umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Dalam satu abad, peradaban Islam menjangkau 3 benua. Tapi semakin besar wilayah, semakin banyak pula pengaruh luar yang mencoba masuk. Dari Yunani datang filsafat. Dari Persia datang sistem kekuasaan dan administrasi yang kompleks. Dari Romawi datang pola gereja yang menyatukan kekuasaan dan agama. Semuanya perlahan menggoda sebagian umat Islam untuk kembali meniru cara berpikir kaum pendeta. Menafsirkan wahyu bukan berdasarkan sanad, tetapi berdasarkan logika dan sistem manusia. Disinilah muncul pertarungan baru. Bukan lagi antara nabi dan pendeta, tetapi antara pewaris nabi, ulama, dengan para pemikir yang mengaku membawa pencerahan. Dalam sejarah Islam klasik, ini dikenal sebagai masa munculnya kelompok-kelompok pemikiran, seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jahmiyah. Kelompok Mu'tazilah misalnya, lahir dengan niat mulia, memadukan akal dan agama. Namun niat itu berubah ketika mereka menempatkan akal di atas wahyu. Mereka berkata, Allah wajib berbuat baik menurut akal manusia. Padahal, dalam Islam Allah tidak tunduk pada hukum ciptaannya. Disinilah letak pergeseran halus tapi fatal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah sosok yang berdiri tegak melawan arus itu. Dalam masa fitnah besar yang dikenal sebagai mihnah, Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan seluruh ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Barang siapa menolak, akan dipenjara dan disiksa. Bagi Imam Ahmad, ini bukan sekadar perdebatan teologis. Ini adalah pertarungan antara kebenaran langit dan kesombongan akal. Ketika disiksa, beliau hanya berkata, tunjukkan padaku dalil dari Al-Quran atau hadits. Jika tidak ada, aku tidak akan mengikuti kalian. Keteguhan itu membuat banyak ulama kembali sadar setelah bertahun-tahun fitnah itu berakhir.
Imam Ahmad menjadi simbol ulama yang berani melawan tirani tafsir manusia, sebagaimana para nabi dulu melawan para pendeta yang memonopoli kebenaran. Dari sinilah lahir kesadaran baru dalam dunia Islam, bahwa wahyu harus selalu dijaga melalui sanad, bukan sekadar ide. Setiap ilmu harus bersumber dari guru yang tersambung kepada Rasulullah. Inilah perbedaan mendasar antara jalan ulama dengan jalan pendeta. Pendeta menulis kitab dari pikiran, sedangkan ulama meriwayatkan ilmu dari hafalan dan sanad. Pendeta berkata, menurut saya, sedangkan ulama berkata, telah berkata Rasulullah data, namun sejarah tidak berhenti di situ. Ketika dunia Islam memasuki masa keemasan di bawah Abbasiyah, perdebatan teologis berubah menjadi pertempuran intelektual. Filsafat Yunani diterjemahkan, logika Aristoteles dijadikan alat memahami wahyu. Ya, para ulama Aswaja tidak menolak akal, tapi mereka memberi batas. Imam Al-Ghazali menulis karya besar Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf, untuk menunjukkan bahwa ketika akal melampaui batas wahyu, ia akan tersesat di labirin logikanya sendiri. Imam Al-Ghazali tidak menolak ilmu, tapi ia mengingatkan, akal adalah lentera, tapi wahyu adalah cahaya matahari. Jika engkau menolak matahari, lentera itu tak akan cukup menerangi jalanmu. Namun sebagian umat tidak mendengar peringatan itu. Mereka memuja kebebasan berpikir, bahkan dalam urusan yang telah pasti dalam syariat. Mereka berkata bahwa tafsir bisa berubah sesuai zaman. Mereka menuduh ulama sebagai penghambat kemajuan. Padahal tanpa ulama, agama tinggal kata tanpa ruh. Sementara itu, di Barat, gereja mengalami kebalikan. Setelah berabad-abad menindas ilmu, mereka akhirnya memberontak terhadap dogma. Muncullah masa yang disebut Renaissance dan Reformation. Namun pemberontakan itu bukan untuk kembali kepada wahyu, melainkan untuk menyingkirkannya sama sekali. Martin Luther menentang korupsi gereja, tapi ia tetap mempertahankan konsep Trinitas. Ia hanya mengganti pendeta lama dengan pendeta baru. Maka lahirlah ribuan denominasi, masing-masing mengaku paling benar, sementara ajaran asli Isa semakin kabur. Di saat Barat melupakan Tuhan, dunia Islam mulai goyah. Setelah kekhalifahan Ottoman runtuh, umat Islam kehilangan payung politiknya. Dan dari reruntuhan itu muncul kembali pola lama. Para pendeta baru yang berbicara atas nama Islam, tapi tunduk pada kekuasaan dunia. Di masa modern ini, mereka tidak lagi memakai kitab suci untuk memutarbalikkan makna, melainkan menggunakan media, teknologi, dan akademi. Mereka menulis ulang sejarah Islam dengan bahasa netral, seolah-olah kebenaran hanyalah versi yang bisa dinegosiasikan. Namun bagi mereka yang masih menjaga warisan ulama Aswaja, tanda-tandanya jelas. Fitnah lama sedang dihidupkan kembali. Fitnah pendeta yang membungkus hawa nafsu dengan kata akal, dan fitnah penguasa yang membungkus ambisi dengan kata reformasi. Dalam satu riwayat, Rasulullah telah memperingatkan hal ini. Sungguh, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? H.R. Bukhari dan Muslim. Riwayat ini bukan sekadar nubuat, tapi peta sejarah. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu kini terulang. Dan seperti sebelumnya, pertarungan itu bukan antara bangsa, tapi antara jalan wahyu dan jalan dunia. Hari ini, pertarungan itu hadir dalam bentuk yang lebih halus. Di ruang-ruang diskusi, sebagian orang mulai berkata, kita harus menafsirkan agama sesuai konteks. Mereka lupa bahwa konteks bukanlah kebenaran, melainkan keadaan yang harus tunduk pada kebenaran. Disinilah umat Islam harus berhati-hati. Sebab sejarah menunjukkan, ketika manusia menukar makna wahyu dengan tafsir hawa nafsu, kehancuran selalu menunggu di ujung jalan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis, yang paling aku takutkan dari umat ini bukanlah musuh di luar, tapi orang yang berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Dan itulah ciri pendeta modern, mereka yang berbicara lantang tentang Tuhan, tapi tidak lagi tunduk kepadanya. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa dalam setiap zaman, Allah selalu menjaga agama ini melalui segelintir orang. Di masa kekacauan intelektual, muncul Imam Nawawi dengan kitabnya Riyadhus Shalihin yang menenangkan hati. Di masa perpecahan politik, muncul Ibnu Taimiyah yang membela akidah dengan pena dan hujjah. Di masa penjajahan, muncul para ulama Nusantara, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan lainnya, yang menjaga Islam tetap lurus meski dunia berubah. Mereka semua membawa satu pesan yang sama.
Agama ini bukan hasil pikiran manusia, tapi amanah dari langit. Kini, di abad modern yang penuh dengan propaganda dan distorsi sejarah, pertarungan abadi itu kembali hidup, tapi bentuknya berbeda. Bukan lagi perang antara nabi dan pendeta, melainkan perang antara kebenaran yang diwariskan dan kebenaran buatan. Di dunia digital, banyak suara bersaing mengaku membawa Islam sejati. Namun hanya sedikit yang mengembalikan Islam kepada sanadnya, kepada pemahaman sahabat, kepada tafsir ulama yang terpercaya. Disinilah ujian terbesar umat modern, membedakan antara cahaya wahyu dan lampu buatan manusia. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa mencari ilmu tanpa sanad, maka dia seperti orang yang naik ke atap tanpa tangga. Dan mungkin, inilah bab baru dari sejarah panjang itu. Setelah pertarungan nabi dan pendeta di masa lalu, kini dunia menyaksikan pertarungan antara ulama dan cendekiawan yang terpengaruh sekularisme, antara yang menjaga kebenaran dan yang menjualnya demi relevansi. Kini kita memasuki bab yang paling sunyi sekaligus paling berbahaya dalam sejarah manusia. Masa di mana kebenaran tidak lagi dihapus dengan pedang, tapi dengan kata. Disinilah pertarungan abadi antara wahyu dan hawa nafsu memasuki bentuknya yang paling halus dan paling mematikan. Sejak abad ke-20, dunia mulai dikendalikan bukan oleh nabi, bukan oleh ulama, bahkan bukan oleh pendeta, melainkan oleh ide. Ide yang lahir dari laboratorium barat setelah mereka memutus hubungan dengan gereja, tetapi juga menolak kembali kepada Tuhan. Mereka menyebutnya humanisme, sekularisme, liberalisme, dan rasionalisme. Semua tampak indah dalam bahasa, tapi sejatinya adalah bentuk baru dari perlawanan lama terhadap wahyu. Filsafat modern ini, jika ditelusuri, adalah cermin dari pemberontakan kaum pendeta yang gagal. Gereja dulu menindas akal manusia, maka manusia membalas dengan menolak wahyu. Namun yang jarang disadari, penolakan itu bukan sekadar terhadap gereja, tapi terhadap Tuhan itu sendiri. Dan kini, dalam bentuk yang lebih lembut, ide itu menyusup ke dalam dunia Islam. Dunia Islam yang dulu menjadi pusat ilmu dan cahaya, kini menjadi target kolonialisasi intelektual. Tidak dengan senjata, tapi dengan kurikulum, dengan media, dengan narasi. Pola yang sama kembali terulang. Ketika para nabi datang membawa wahyu, para pendeta datang membawa penafsiran yang menutupinya. Ketika Rasulullah datang membawa Al-Quran, para orientalis datang membawa tafsir buatan mereka sendiri. Mereka menulis sejarah Islam bukan untuk memahami, tapi untuk mengendalikan makna. Nama-nama seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Montgomery Watt, hingga William Muir menulis puluhan buku tentang Islam. Mereka berbicara seolah-olah memahami Al-Quran dan hadits, namun seluruh tafsir mereka dibangun di atas keraguan terhadap wahyu. Mereka menyebut wahyu sebagai konstruksi sosial dan kenabian sebagai fenomena psikologis. Tujuannya jelas, mengubah posisi wahyu dari sumber kebenaran menjadi objek kajian. Dari sesuatu yang harus diikuti menjadi sesuatu yang bisa diubah. Namun kaum muslimin sejati tidak diam. Para ulama seperti Syekh Mustafa As-Sibai, Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan ulama Al-Azhar menulis bantahan demi bantahan. Mereka menunjukkan bahwa para orientalis bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Mereka tidak ingin mengerti Islam, mereka ingin menjinakkannya. Dan dari sinilah bab baru dimulai, era pendeta modern tanpa jubah. Mereka tidak lagi datang dari gereja, melainkan dari lembaga penelitian, media, dan politik dunia. Mereka memakai istilah moderasi beragama, Islam kontekstual, atau reinterpretasi naskah suci. Namun di balik istilah lembut itu, tujuannya sama seperti pendeta Romawi dahulu, menundukkan wahyu pada kehendak manusia. Banyak dari mereka kini berbicara di televisi, di kampus, di ruang publik digital. Mereka berbicara tentang Islam dengan gaya akademis, tapi tanpa sanad. Mereka berkata, Al-Quran perlu dibaca dengan tafsir baru agar relevan. Mereka lupa bahwa relevansi tidak pernah menjadi ukuran kebenaran. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran pernah menulis, barang siapa menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Kalimat itu kini terasa seperti peringatan untuk zaman ini. Zaman di mana manusia merasa cukup dengan logika tanpa bimbingan wahyu. Dalam tataran global, pertarungan ini meluas. Dunia barat dengan ideologi sekularnya mencoba menggiring Islam agar tunduk pada sistem dunia yang mereka buat. Mereka berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi mendefinisikannya
tanpa Tuhan. Mereka berbicara tentang kebebasan, tetapi menggunakannya untuk menolak syariat, dan sebagian umat Islam yang lemah dalam ilmu mulai mengikuti langkah itu. Mereka menganggap bahwa menjadi maju berarti meniru cara Barat memisahkan agama dari kehidupan. Mereka menulis buku berbicara tentang Islam progresif, Islam inklusif, bahkan Islam pasca syariat. Disinilah pertarungan antara nabi dan pendeta menemukan bentuk paling modernnya. Nabi mewakili wahyu yang mengatur hidup manusia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pendeta modern mewakili sistem dunia yang ingin menjadikan Tuhan sekadar simbol moral. Dan seperti yang terjadi di masa lalu, setiap kali kebenaran ditekan, Allah menumbuhkan penjaganya. Di abad ini, muncul kembali para ulama dan cendekiawan Muslim sejati yang mengingatkan bahwa Islam bukan sekadar kepercayaan pribadi, tapi sistem kehidupan yang sempurna. Mereka menghidupkan kembali semangat para salaf, menolak kompromi antara wahyu dan hawa nafsu. Salah satu di antara mereka berkata, "Jangan heran jika dunia menolak syariat, karena syariat adalah cermin yang memperlihatkan wajah asli dunia." Dalam konteks modern, pertarungan ini bahkan telah memasuki bidang teknologi. Kini, bukan pendeta yang mengubah kitab, melainkan algoritma yang menyaring informasi. Apa yang diketahui manusia tentang agamanya ditentukan oleh mesin pencari, bukan guru bersanad. Video dakwah dihapus, ayat disalahartikan, dan narasi kebenaran dikaburkan di tengah banjir data. Sebuah bentuk baru dari tahrif pengubahan wahyu telah terjadi, bukan dengan pena tapi dengan sistem digital. Namun Allah telah menjanjikan, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Janji ini adalah fondasi keyakinan umat Islam bahwa betapapun canggih upaya dunia menutupi cahaya, kebenaran itu tidak akan padam. Al-Quran tetap dihafal oleh jutaan manusia, dari anak kecil hingga ulama besar, dalam setiap generasi. Tidak ada kitab lain di muka bumi yang dijaga dengan cara seperti itu. Tapi penjagaan itu tidak berarti umat boleh lengah, sebab musuh kebenaran kini bukan hanya di luar, tapi juga di dalam hati manusia sendiri. Ketika seseorang mulai merasa cukup dengan pemahaman pribadi tanpa rujukan ulama, saat itulah benih pendeta modern tumbuh di dalam dirinya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Jalan menuju Allah tertutup bagi siapapun yang menolak bimbingan ahli waris Rasul." Kalimat itu adalah pesan untuk setiap zaman, termasuk zaman ini. Dan jika kita melihat sejarah panjang ini dari ketinggian waktu, kita akan menyadari satu pola besar yang tak berubah. Setiap kali wahyu datang, muncul sekelompok manusia yang ingin memonopolinya. Mereka mungkin berganti nama, berganti pakaian, berganti metode, tapi semangatnya sama, menjadikan wahyu tunduk kepada manusia, bukan manusia tunduk kepada wahyu. Itulah yang membuat pertarungan ini abadi. Karena selama masih ada manusia yang mencari jalan kepada Tuhan, akan selalu ada pula yang mencoba menutupinya dengan tafsir palsu. Dan mungkin di abad modern ini, pertarungan itu sedang memasuki bab terakhirnya. Bukan lagi antara kitab dan salib, tapi antara fitnah global dan iman yang bertahan. Di satu sisi, dunia membangun sistem yang menjanjikan kenyamanan tanpa Tuhan. Di sisi lain, Islam menyeru kepada kehidupan yang tunduk kepada aturan Tuhan. Dunia modern menjanjikan kebebasan, tapi mengorbankan makna. Islam menjanjikan ketundukan, tapi memberi ketenangan. Kedua jalan itu kini terbentang lebar, dan umat manusia berada di tengahnya. Kita kini sampai pada masa di mana pertarungan itu mencapai bentuknya yang paling halus, namun paling luas. Pertarungan abadi antara nabi dan pendeta bukan lagi sekadar kisah masa lalu yang tersimpan dalam manuskrip kuno atau di balik tembok biara tua, tetapi kini telah menjelma menjadi pertarungan ide dan nilai di seluruh dunia. Lihatlah bagaimana dunia kini disusun ulang dalam satu sistem tunggal yang disebut globalisasi. Di permukaannya tampak indah, keterhubungan, kemajuan, dan kemudahan. Namun di bawah permukaannya tersembunyi arus besar yang perlahan-lahan menghapus batas antara kebenaran dan kebatilan. Inilah zaman di mana manusia lebih percaya pada data daripada wahyu, lebih tunduk pada algoritma daripada ayat, dan lebih takut kehilangan pengikut di media sosial daripada kehilangan iman. Pertarungan ini bukan lagi antara nabi yang membawa wahyu dengan pendeta yang menyelewengkan maknanya, tapi antara manusia yang masih berpegang pada kebenaran, langit melawan sistem dunia yang dikendalikan oleh kekuatan yang menolak kebenaran. Disinilah kita mulai melihat tanda-tanda yang dahulu hanya menjadi nubuat dalam
Kitab suci kini menjadi kenyataan yang hidup di depan mata. Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana kebatilan terlihat seperti kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Masa di mana orang berilmu dibungkam, dan orang bodoh justru dijadikan rujukan. Masa di mana Al-Quran dibaca bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijadikan bahan perdebatan. Lihatlah dunia hari ini, sebuah cerminan dari sabda itu. Al-Quran dibaca, tapi sedikit yang memahaminya sebagaimana pemahaman salafus syalih. Banyak yang mengaku cinta Rasul, tapi menolak syariat yang beliau bawa. Orang-orang berbicara tentang Islam sebagai nilai universal, tapi tidak mau menjadikannya sistem hidup. Itulah bentuk pertarungan baru, pergeseran dari penyimpangan teologis menjadi penyimpangan makna. Jika dulu pendeta mengubah teks kitab, kini manusia modern mengubah konteks kitab. Mereka berkata, ayat ini tidak lagi relevan karena zaman sudah berubah. Padahal, yang berubah hanyalah hati manusia yang mulai menjauh dari ketaatan. Para ulama terdahulu telah memperingatkan hal ini. Imam Ibnul Qayyim dalam Madarij As-Salikin menulis, sesungguhnya syubhat yang paling berbahaya adalah ketika kebenaran diselimuti dengan kebatilan, hingga manusia tidak lagi mampu membedakannya. Dan kini, syubhat itu tidak lagi datang dalam bentuk khotbah atau buku, tapi dalam bentuk sistem pendidikan, film, serial televisi, dan platform digital yang memoles kebatilan agar tampak seperti kebajikan. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda bahwa fitnah di akhir zaman datang seperti malam yang gelap gulita. Sementara itu, di sisi lain dunia, pergerakan global tengah menyusun ulang makna agama. Mereka mengumpulkan para pemimpin agama dari seluruh dunia dalam satu meja, lalu berbicara tentang kesatuan iman dan perdamaian lintas agama. Di permukaannya tampak mulia, namun di baliknya tersimpan satu ide berbahaya. Menempatkan semua agama pada derajat yang sama, tanpa kebenaran tunggal, padahal sejak awal, wahyu selalu menegaskan bahwa kebenaran hanya satu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Namun ide global ini perlahan menggeser makna itu menjadi pluralisme, lalu sinkretisme, hingga akhirnya nihilisme. Semua agama dianggap sama. Semua nabi dianggap hanya pembawa nilai moral, bukan kebenaran yang harus diikuti. Inilah bentuk baru dari penyimpangan pendeta, yang kini disponsori oleh kekuatan dunia. Mereka membangun proyek yang disebut Abrahamic Faiths, sebuah gagasan untuk menyatukan 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi dalam satu rumah ibadah, satu konsep Tuhan, dan satu visi dunia. Tapi siapa yang menentukan tafsir Tuhan di dalamnya? Bukan Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil yang asli, melainkan lembaga global yang mengatur narasinya. Inilah saat di mana pertarungan abadi itu kembali hidup dalam bentuk baru. Nabi menyeru kepada tauhid murni, pendeta menyeru kepada toleransi yang menghapus batas iman. Nabi menyeru kepada ketaatan, pendeta menyeru kepada kebebasan tanpa batas. Nabi mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada dalam wahyu. Pendeta berkata bahwa semua jalan menuju Tuhan. Kedua suara itu kini menggema di dunia modern, saling bersaing di layar-layar digital yang menggantikan mimbar. Dan bagi yang tidak berhati-hati, sulit membedakan mana suara wahyu dan mana suara dunia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa tanda kebenaran adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah Syahihah, serta kesepakatan ulama yang tsiqah. Apapun yang keluar dari itu, betapapun menariknya, adalah penyimpangan. Namun tantangan zaman ini adalah bahwa penyimpangan tidak lagi terasa seperti kesesatan. Ia dibungkus dengan istilah kemanusiaan, perdamaian, dan hak asasi. Tapi Allah sudah memberi peringatan yang tegas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Dan dalam konteks global saat ini, ayat itu terasa hidup kembali. Peradaban dunia berusaha mengarahkan Islam agar tidak lagi menjadi agama yang mengatur hidup manusia secara total, tetapi cukup menjadi tradisi spiritual yang bersifat pribadi. Islam yang tidak berbicara tentang hukum, politik, atau ekonomi, tetapi hanya tentang ibadah. Itulah Islam versi pendeta modern. Islam yang jinak, Islam tanpa taring, Islam yang kehilangan fungsi risalahnya sebagai rahmatan lil alamin. Namun sejarah membuktikan bahwa setiap kali kebenaran ditekan, ia justru tumbuh lebih kuat. Umat Islam di berbagai belahan dunia kini mulai bangkit dari tidur panjangnya.
Mereka menggali kembali sejarah, menelusuri sanad ilmu, mempelajari kitab para ulama klasik. Mereka mulai menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama yang diwarisi, tapi kebenaran yang harus diperjuangkan. Mereka menemukan kembali jejak para nabi yang dulu berjuang melawan sistem pendeta yang menyelewengkan wahyu. Mereka membaca kisah Musa yang melawan Fir'aun dan para penyihirnya, Isa yang menegur pendeta Yahudi karena menjual hukum Tuhan, dan Muhammad yang melawan sistem Quraisy yang menjadikan agama sebagai alat kuasa. Semua kisah itu kini terasa seperti cermin bagi zaman ini. Seakan sejarah sedang berulang dengan wajah yang berbeda. Pendeta dulu memakai jubah, kini memakai jas. Mereka dulu berdiri di altar, kini di layar. Mereka dulu mengubah ayat dengan pena, kini dengan algoritma. Namun di balik semua itu, satu hal tidak pernah berubah. Wahyu tetap menjadi cahaya yang menembus segala kegelapan. Dan di antara umat manusia yang masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, pertarungan itu tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan ujian keimanan. Sebab dalam setiap zaman, selalu ada segelintir orang yang memegang amanat risalah. Mereka bukan nabi, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang tetap menjaga kebenaran agar tidak punah dari muka bumi. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang menentang mereka, hingga datang keputusan Allah. Hadits riwayat Muslim. Dan mungkin, kelompok itu kini tersebar di berbagai penjuru dunia, di pesantren kecil, di rumah sederhana, di masjid-masjid yang sunyi, atau bahkan di hati manusia yang tidak dikenal siapapun. Mereka inilah pewaris perjuangan para nabi. Kini kita memasuki bab paling menegangkan dalam kisah panjang ini, bab di mana semua pertarungan antara nabi dan pendeta, antara wahyu dan hawa nafsu, antara kebenaran dan kebatilan, mulai menemukan bentuk puncaknya. Inilah masa yang disebut oleh para ulama sebagai fitnah kubra, fitnah besar yang akan menguji siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan dan siapa yang hanya mengaku mengikutinya. Rasulullah telah memberi peringatan tentang masa ini dengan detail yang menakutkan namun nyata. Beliau bersabda dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Nama itu, Dajjal, bukan sekadar simbol, bukan sekadar legenda yang ditakuti anak-anak. Dajjal adalah kenyataan yang akan muncul di penghujung sejarah manusia. Ia disebut Al-Masih Ad-Dajjal, si Mesias palsu, karena ia akan meniru segala tanda kenabian untuk menyesatkan manusia. Dan disinilah pertarungan abadi antara nabi dan pendeta mencapai klimaksnya. Sebab Dajjal adalah simbol tertinggi dari apa yang dilakukan pendeta sepanjang sejarah. Meniru kebenaran, tapi menyelewengkan maknanya. Jika Nabi membawa wahyu, Dajjal membawa sistem. Jika Nabi menyeru kepada Allah, Dajjal menyeru kepada kemajuan dan keselamatan dunia tanpa Tuhan. Jika Nabi membangun umat dengan iman, Dajjal membangun dunia dengan ketakutan. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan membawa surga dan neraka. Ya, tapi surga Dajjal adalah neraka Allah, dan neraka Dajjal adalah surga Allah. Maknanya mendalam, bahwa di akhir zaman, kebatilan akan terlihat seperti kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai ancaman. Dan sekarang, jika kita menatap dunia modern, kita bisa merasakan aroma fitnah itu perlahan muncul. Dunia telah disusun dalam satu sistem global yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ekonomi, politik, bahkan keyakinan. Kini diatur oleh jaringan kekuatan yang tidak tampak, seolah semua diarahkan menuju satu titik kendali. Ulama besar seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Albani pernah memperingatkan bahwa sistem dunia yang memusatkan kekuasaan, mengontrol informasi, dan menghapus batas negara serta identitas agama bisa menjadi jalan menuju kemunculan Dajjal. Sebab Dajjal tidak datang dalam ruang kosong, tapi dalam sistem yang sudah siap menyambutnya. Lihatlah bagaimana dunia kini digiring menuju satu mata uang digital, satu jaringan informasi, satu sistem pengawasan global. Semua tampak sebagai kemajuan, tapi di balik itu tersembunyi sesuatu yang lebih dalam, hilangnya kebebasan manusia untuk memilih kebenaran. Dan itulah inti dari pertarungan ini, bukan sekadar antara nabi dan pendeta, tapi antara manusia yang ingin tetap menjadi hamba Tuhan dengan sistem dunia yang ingin menjadikannya hamba teknologi. Rasulullah dalam hadits sahih riwayat Ahmad berkata, sesungguhnya Dajjal akan datang membawa air dan api. Maka apa yang dilihat manusia sebagai air, itulah api yang sebenarnya. Dan apa yang dilihat manusia sebagai api,
Itulah air yang sebenarnya. Inilah isyarat bahwa fitnah Dajjal bukan sekadar fisik, tapi juga makna. Ia membalikkan persepsi manusia tentang kebenaran. Nah, dan bukankah itu yang kini terjadi? Manusia menganggap dosa sebagai kebebasan, menganggap maksiat sebagai ekspresi diri, dan menganggap ketaatan sebagai keterbelakangan. Dunia terbalik, dan manusia tidak lagi menyadarinya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul di masa ketika iman sudah melemah, ketika ilmu agama hanya tinggal di buku, dan ketika umat Islam mulai ragu terhadap ajaran mereka sendiri. Dalam konteks sejarah panjang ini, kita bisa melihat bahwa segala upaya pendeta dan penyimpang wahyu sejak ribuan tahun lalu adalah persiapan untuk masa itu. Dari penyimpangan Bani Israel terhadap Taurat, dari manipulasi Paulus terhadap ajaran Isa, hingga serangan ideologi modern terhadap Islam, semuanya adalah rantai panjang menuju fitnah terakhir. Menjadikan manusia tunduk bukan kepada Tuhan, tapi kepada sistem yang menggantikan peran Tuhan. Dan sistem itu kini perlahan terbentuk di hadapan mata kita. Media global kini mampu mengubah persepsi satu generasi dalam hitungan detik. Anak-anak tumbuh bukan dengan mendengar ayat, tapi dengan algoritma yang memilihkan apa yang boleh mereka tahu. Ilmu agama yang dulu diturunkan melalui sanad, kini digantikan oleh cuplikan singkat yang terpotong dari konteks. Inilah era di mana kebenaran tidak lagi hilang karena dihapus, tapi karena dibanjiri oleh kebisingan. Dan di tengah kebisingan itu, suara wahyu menjadi samar. Para nabi pernah memperingatkan hal ini. Isa Al-Masih akan kembali, bukan sebagai pembawa agama baru, tapi untuk menghancurkan Dajjal dan mengembalikan dunia kepada tauhid yang murni. Dalam hadits sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, dan harta akan melimpah hingga tak seorang pun yang menerimanya." Hadits ini bukan sekadar kisah akhir zaman. Ia adalah penegasan bahwa kebenaran wahyu akan selalu menang atas setiap sistem yang menentangnya. Isa tidak datang untuk mendirikan gereja, tapi untuk menegakkan kembali risalah Islam. Ia akan membenarkan Nabi Muhammad dan menolak seluruh penyimpangan yang dibuat oleh para pendeta. Ia akan menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan dan siapa yang selama ini hanya menjadikan agama sebagai alat. Ketika Isa turun, Dajjal akan bersembunyi. Namun Allah akan menakdirkan bahwa Isa menemukannya di gerbang Lud, Palestina. Di sanalah Dajjal akan dibunuh dan fitnah besar itu berakhir. Dunia akan kembali dalam kedamaian di bawah panji tauhid. Namun sebelum saat itu tiba, pertarungan terus berlangsung. Setiap generasi memiliki Dajjalnya sendiri, bukan dalam bentuk sosok tunggal, tapi dalam bentuk sistem dan ide yang berusaha menggantikan peran wahyu. Para ulama menyebutnya Dajjal kecil, yakni setiap kekuatan yang mengaburkan kebenaran dan memalsukan agama. Dan kita hidup di masa di mana fitnah itu tersebar di mana-mana. Rasulullah bersabda dalam hadits sahih riwayat Tirmidzi, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Saat itu pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, orang khianat dipercaya, dan orang amanah dianggap pengkhianat, dan akan berbicara orang-orang Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, "Siapakah Ruwaibidah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat." Kini hadits itu hidup di depan mata kita. Banyak orang tanpa ilmu menjadi rujukan agama. Banyak yang berbicara tentang Islam tapi menolak ulama. Banyak yang menafsirkan Al-Quran dengan logika pribadi, lalu merasa paling benar. Inilah zaman di mana kebenaran harus diperjuangkan bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan kesabaran. Karena medan tempurnya bukan lagi medan fisik, tapi hati dan pikiran manusia. Pertarungan abadi antara nabi dan pendeta kini bukan sekadar kisah sejarah. Ia adalah kenyataan yang kita jalani setiap hari. Nabi menyeru kita untuk kembali kepada wahyu. Pendeta modern menyeru kita untuk menyesuaikan wahyu dengan zaman. Nabi berkata, "Ikutilah aku," sementara dunia berkata, "Ikuti trenmu sendiri." Dan di tengah tarik-menarik itu, manusia diuji. Siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan? Setelah fitnah Dajjal mencapai puncaknya, setelah kebatilan mencapai puncak kekuasaannya di muka bumi, langit mulai menyiapkan balasannya. Di balik kegaduhan dunia, di tengah sistem global yang menolak Tuhan, tanda-tanda kembalinya keadilan perlahan muncul. Inilah bab tentang kebangkitan Imam Mahdi,
sosok yang dijanjikan dalam banyak hadits sahih, pemimpin akhir zaman yang akan mengembalikan bumi kepada jalan para nabi. Rasulullah bersabda dalam hadits sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "Seandainya dunia hanya tersisa 1 hari saja, niscaya Allah akan memanjangkan hari itu hingga Dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman." Hadits ini bukan sekadar ramalan, ia adalah janji. Janji bahwa meski pertarungan antara kebenaran dan kebatilan tampak berat, Allah tidak akan membiarkan bumi dikuasai selamanya oleh kebatilan. Imam Mahdi tidak datang dengan ide baru, tidak membawa kitab baru, dan tidak mengaku nabi. Ia datang sebagai pembaharu yang menegakkan kembali sunnah Nabi Muhammad. Ia adalah simbol dari bangkitnya kesadaran umat bahwa satu-satunya jalan selamat adalah kembali kepada wahyu. Dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di Makkah, di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Ia bukan pemimpin politik yang haus kekuasaan, tetapi seorang hamba Allah yang pada awalnya menolak untuk dipilih. Namun ketika umat memaksanya dengan penuh keimanan, ia menerima tanggung jawab itu sebagai amanah besar. Ulama besar seperti Imam As-Suyuti dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka menjelaskan bahwa munculnya Imam Mahdi adalah tanda rahmat Allah kepada umat Muhammad. Sebab pada masa itu dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuasaan penuh di tangan orang-orang zalim, darah kaum mukmin murah, fitnah dan kejahilan merajalela. Tapi di tengah gelapnya masa itu, Imam Mahdi akan memimpin kebangkitan ruh Islam. Ia akan mengembalikan hukum Allah, menyatukan umat yang tercerai-berai, dan menghapus sistem dunia yang dibangun di atas penipuan. Bayangkan, setelah berabad-abad Islam dipecah belah oleh sekte, politik, dan kepentingan, akan muncul satu pemimpin yang menyatukan umat di bawah satu panji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kemunculan Mahdi bukan akhir. Ia adalah awal dari pertarungan terakhir antara kekuatan langit dan kekuatan dunia. Sebab di masa kepemimpinannya, fitnah terbesar manusia, Dajjal, akan menampakkan diri secara nyata. Rasulullah menggambarkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah Khurasan, dari negeri yang kini meliputi wilayah Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Ia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, memakai jubah panjang, dan membawa keajaiban yang membuat manusia terpesona. Ia akan mengaku sebagai nabi, lalu sebagai Tuhan, dan banyak manusia akan mempercayainya, karena ia membawa apa yang mereka cari, kemudahan hidup, harta, dan kekuasaan. Dajjal akan menguasai dunia dengan kecepatan dan teknologi yang menakjubkan. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain secepat awan. Ia mengendalikan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menahan rezeki bagi yang menolak tunduk padanya. Dunia akan menyembahnya bukan karena keyakinan, tapi karena ketakutan. Namun di saat itu pula, umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi akan tetap bertahan. Mereka tidak tertarik pada keajaiban dunia Dajjal, karena mereka tahu bahwa di balik semua itu ada kebinasaan. Dan ketika fitnah mencapai puncaknya, langit akan terbuka. Sebuah cahaya putih akan turun dari arah timur, dari langit Damaskus. Itulah saat di mana Isa Al-Masih, Nabi Isa putra Maryam, turun ke bumi dengan pakaian berwarna kekuningan, rambutnya meneteskan air seolah baru mandi. Para ulama menjelaskan bahwa turunnya Isa adalah momen paling agung dalam sejarah akhir zaman. Hadits sahih riwayat Muslim menyebutkan, Isa putra Maryam akan turun di menara putih di sebelah timur Damaskus. Ia akan menundukkan kepala dan meneteskan air dari rambutnya. Bila ia mengangkat kepala, seolah-olah mutiara jatuh darinya. Ketika Imam Mahdi melihat Isa turun, ia akan mundur dan meminta Isa untuk memimpin salat. Namun Isa berkata, "Tidak, engkau yang menjadi imam bagi mereka, karena ini adalah kemuliaan bagi umat ini." Maka Isa salat di belakang Imam Mahdi, tanda bahwa risalah Nabi Muhammad adalah risalah terakhir yang berlaku hingga akhir zaman. Setelah itu, Isa akan memimpin pasukan iman menuju Palestina, menuju tempat di mana Dajjal berada. Dajjal bersembunyi di sebuah tempat bernama Lud, yang kini dikenal sebagai Lod, di dekat Tel Aviv. Dan di sanalah, Isa akan membunuh Dajjal dengan satu tombakan. Fitnah terbesar dalam sejarah manusia pun berakhir dengan satu hembusan napas seorang nabi. Bumi akan kembali tenang. Hujan turun tanpa henti, bumi menumbuhkan hasilnya, keadilan ditegakkan.
selama masa kepemimpinan Isa dan Imam Mahdi, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kezaliman, harta berlimpah hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Inilah masa yang disebut oleh para ulama sebagai zaman keadilan mutlak. Namun keadilan ini bukan hasil revolusi manusia, melainkan hasil ketaatan pada wahyu. Dunia akhirnya belajar, setelah ribuan tahun menolak ajaran para nabi, bahwa kebahagiaan sejati hanya datang dari tunduk kepada Tuhan. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah masa damai itu berlalu, Isa akan wafat dan dimakamkan di samping Nabi Muhammad di Madinah. Umat kembali berada dalam ketenangan hingga waktu yang ditentukan Allah untuk mengakhiri dunia tiba. Tapi sebelum kiamat benar-benar datang, dunia akan kembali perlahan tenggelam dalam kelalaian. Karena begitulah sifat manusia, cepat lupa setelah diberi kemenangan. Namun kisah ini bukan sekadar tentang masa depan, ia adalah cermin tentang masa kini. Pertarungan antara nabi dan pendeta, antara wahyu dan hawa nafsu, sebenarnya sudah berlangsung dalam diri setiap manusia. Setiap kali seseorang memilih untuk mengikuti petunjuk Allah, meski bertentangan dengan keinginan dirinya, ia telah memenangkan pertarungan itu. Namun setiap kali manusia menolak wahyu demi membenarkan hawa nafsunya, ia telah mengulang kesalahan yang sama seperti kaum terdahulu. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan doa ini kepada umatnya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta lindungilah kami dari jalan kebatilan meskipun tampak indah di mata kami. Karena di akhir zaman, keindahan kebatilan adalah senjata paling berbahaya. Dan di sanalah kita hidup hari ini, di antara dua jalan yang semakin jelas. Jalan wahyu dan jalan dunia. Satu menuju cahaya, satu menuju kehancuran. Namun yang paling berbahaya bukanlah jalan yang salah, melainkan keyakinan bahwa semua jalan sama. Itulah inti dari pertarungan abadi ini. Setelah Dajjal dikalahkan, dan bumi berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi yang dibantu Isa Al-Masih, dunia memasuki masa yang disebut para ulama sebagai zaman keadilan mutlak. Tidak ada lagi penindasan, korupsi, atau tipu daya politik. Hukum Allah ditegakkan secara sempurna, bumi menumbuhkan rezekinya dengan mudah, dan manusia hidup dalam keselarasan yang jarang sekali terjadi dalam sejarah umat manusia. Namun meskipun dunia tampak damai, pertarungan abadi itu tidak sepenuhnya hilang, sebab pertarungan terbesar bukanlah antara pasukan manusia, tetapi antara hati manusia dan godaan dunia. Rasulullah memperingatkan bahwa meski Allah menurunkan pemimpin yang sempurna, manusia tetap diuji dengan kelalaian hati mereka. Bumi menjadi saksi nyata dari pelajaran panjang sejarah, bahwa kebenaran tidak tergantung pada jumlah manusia yang mengaku benar, tetapi pada siapa yang benar-benar mengikuti petunjuk Allah. Semua yang menolak wahyu, meskipun berada di zaman damai, tetap merasakan kehampaan dalam jiwa. Mereka hidup di dunia yang aman secara fisik, tapi gelap secara spiritual. Imam Mahdi dan Isa Al-Masih menegakkan hukum Allah tanpa kompromi. Di seluruh kota, desa, dan lembah, keadilan menjadi nyata. Anak yatim menerima haknya, kaum miskin diberi rezeki berlimpah, dan orang yang tertindas dipulihkan martabatnya. Tidak ada orang yang menimbulkan kerusakan, dan semua orang hidup dalam amanah dan tanggung jawab. Namun, sejarah manusia mengajarkan satu hal. Setiap kemenangan bersifat sementara bila tidak diikuti dengan kesadaran dan ilmu. Orang-orang yang hidup di era ini belajar dari kesalahan umat terdahulu, termasuk kesalahan Bani Israel, umat Nabi Isa, hingga umat Nabi Muhammad sendiri. Mereka mulai menyadari bahwa hanya wahyu yang dapat menuntun manusia, bukan hawa nafsu, ideologi, atau sistem buatan manusia. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah Isa Al-Masih wafat, umat Islam akan kembali sepenuhnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Semua kitab dan ilmu yang diwariskan para nabi terdahulu akan diterima dengan penuh keikhlasan. Dunia akan kembali kepada kebenaran yang hakiki, tanpa distorsi atau penyelewengan. Ulama menjelaskan bahwa, meski manusia telah melalui ribuan tahun fitnah, perang intelektual, dan pengaruh pendeta yang berbeda-beda, Allah selalu menjaga agamanya melalui para pewaris ilmu yang syahih. Dari pesantren kecil hingga majelis ilmu sederhana, dari guru bersanad hingga murid yang tekun, kebenaran terus diturunkan dari generasi ke generasi. Masa ini adalah pelajaran terbesar, bahwa pertarungan abadi antara nabi dan pendeta bukan hanya cerita sejarah, tetapi ujian nyata bagi setiap manusia. Siapa yang mengikuti Allah dengan ikhlas akan selamat. Siapa yang menukar kebenaran dengan dunia, meski di dunia tampak berkuasa, akan merugi. Dan akhirnya,
Umat manusia akan hidup dalam kedamaian penuh setelah Isa Al-Masih wafat dan Imam Mahdi menyelesaikan tugasnya. Bumi akan menjadi tempat yang murni dari penindasan dan kebatilan. Sementara manusia yang selamat akan hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, menyadari bahwa seluruh sejarah yang telah berlangsung adalah pelajaran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, antara jalan Nabi dan jalan pendeta. Namun meski damai tercipta, ulama mengingatkan bahwa manusia tetap makhluk yang mudah lalai. Sejarah akan kembali berulang bila generasi baru tidak menjaga ilmu dan ketaatan. Oleh karena itu, pertarungan abadi ini tetap relevan, bukan sebagai ancaman fisik, tetapi sebagai ujian moral dan spiritual yang terus berlangsung dalam hati manusia. Inilah garis besar dari kisah panjang yang dimulai sejak para nabi pertama, dilanjutkan dengan pertentangan antara nabi dan pendeta, melalui fitnah sejarah, penyimpangan dan manipulasi ideologi, hingga mencapai puncaknya di akhir zaman. Munculnya Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, dan kehancuran Dajjal. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa kebenaran wahyu tidak pernah kalah, meski diserang dari segala arah, dan dalam berbagai bentuk selama ribuan tahun. Dan bagi mereka yang meneliti sejarah dengan jujur, semua peristiwa itu membuktikan satu hal. Pertarungan abadi ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi panggilan bagi setiap manusia untuk terus memilih jalan yang lurus, mengikuti petunjuk Allah, dan menolak tipu daya dunia yang selalu mencoba mengaburkan cahaya wahyu. Sejak masa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, hingga era Imam Mahdi dan Isa Al-Masih, garis merah itu jelas. Setiap kali manusia mengikuti hawa nafsu dan penafsiran palsu, kerusakan terjadi. Setiap kali manusia kembali kepada Allah dan mengikuti wahyu, keadilan ditegakkan. Dan meski dunia kini semakin kompleks, pertarungan antara wahyu dan pendeta modern tetap berlangsung, dalam bentuk fitnah intelektual, digital, dan sosial. Setiap generasi menghadapi ujian yang sama. Apakah mereka akan tunduk pada cahaya wahyu atau terperdaya oleh kilau dunia? Inilah inti dari pertarungan abadi antara nabi dan pendeta. Siapa yang benar-benar mengikuti Tuhan? Bukan sekadar sejarah masa lalu, tapi realitas yang terus berlangsung hingga hari ini dan menjadi ujian nyata bagi setiap hati yang ingin mengenal Allah. Seiring kita menutup lembar terakhir dari sejarah yang tersembunyi, satu pesan tetap jelas. Perjalanan manusia sepanjang masa adalah cermin pertarungan abadi antara cahaya dan gelap, antara wahyu dan hawa nafsu, antara nabi dan pendeta. Dari Musa hingga Isa, dari Nabi Muhammad hingga era Imam Mahdi, garis merah kebenaran selalu ada. Selalu menunggu mereka yang mau menundukkan hati dan pikiran kepada Allah. Pertarungan ini bukan sekadar cerita masa lalu, bukan sekadar legenda akhir zaman. Ia hidup di setiap jiwa, di setiap keputusan, di setiap pilihan antara mengikuti wahyu atau mengikuti dunia. Dan dari sinilah kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah adalah kemenangan yang sejati, sementara menyerah pada tipu daya dunia hanyalah kehampaan yang abadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang memilih jalan yang lurus, yang meneguhkan iman meski dunia penuh godaan, dan yang terus menjaga cahaya kebenaran agar tidak padam di tengah kegelapan zaman. Terima kasih telah menyaksikan narasi ini sampai akhir. Semoga setiap detik dari penelusuran sejarah dan rahasia ini menumbuhkan kesadaran, keteguhan iman, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk selalu menelusuri ilmu dengan hati yang tulus, menjaga sanad, dan menyebarkan kebenaran yang hakiki. Karena pertarungan abadi ini berlanjut dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.